Pajero Sport yang udah keluar tahun lalu itu ternyata masih CBU Thailand. Dan sekarang ini ada Pajero Sport yang buatan lokal. Seperti apa spesifikasi dan build quality buatan lokal? Apakah sama bagusnya dengan versi CBU? Kita lihat di review kali ini. Kalau misalnya kalian pikir buatan lokal itu pastinya downgrade atau mungkin lebih murah dibandingkan yang versi CBU, ternyata enggak. Karena meskipun dia rakitan lokal, ternyata spesifikasinya meningkat secara drastis. Contohnya, untuk SUV 7-seater leather frame diesel, dia pertama di kelasnya yang punya 7 buah airbag, dan dia juga yang pertama di kelasnya yang punya adaptive cruise control, ditambah lagi dia punya autonomous braking. Jadi seperti mobil modern saat ini ya, kalau misalnya di depan ada obstacle, dia bisa ngerem secara otomatis. Makanya sekarang namanya juga berubah. Kalau mungkin dulu Pajero Sport Dakar, sekarang Pajero Sport Dakar ada Ultimate-nya. Nah, dari eksteriornya antara yang lokal sama CBU itu nggak ada bedanya. Mungkin kalau kalian matanya jeli, kalian akan menemukan perbedaan, yaitu sensornya. Sekarang sensor parkirnya ada lebih banyak. Di depan ini ada 6. 1, 2, di sini ada 2, nggak kelihatan ya, 3, 4, 5, dan 6. Itu banyak banget karena dia punya namanya UMMS, Ultrasonic Misacceleration Mitigation System. Jadi kalau misalnya kita lagi di posisi transmisi D, terus di depannya ada tembok, kita nggak sengaja nginjek gas, dia nggak akan maju karena dia ngedeteksi di depannya ada obstacle. Terus kalau misalnya mobil yang punya radar, yang punya sensor banyak buat rem otomatis, biasanya di atas itu banyak banget yang namanya sensor-sensor kelihatannya hitam gitu ya. Tapi kalau di sini enggak. Kenapa? Karena sensornya itu dibanding ditaruh di atas, dia disembunyikan di depan sini. Makanya kalau kita lihat logo Mitsubishi-nya antara yang lokal sama CBU, itu kalau yang ini kan dia logonya menonjol dan berbahannya itu plastik ya. Kalau sekarang dia glossy karena di balik logonya ini dia ada sensor-sensor kayak tadi itu untuk yang mengukur jarak ke depan dan yang lain-lainnya. Jadi diumpetin di sini. Nice. Terus dari samping kita lihat di peleknya masih sama modelnya, belakangnya juga masih ada cakram, dan ketebalan bodinya pun juga masih sama tebalnya seperti yang versi Thailand. Di bagian belakangnya mungkin gue bisa bilang hampir sama sekali tidak terlihat perbedaannya antara yang versi CBU, kecuali di sini sekarang di atasnya ada spoiler belakang, ada lampu LED, di sini ada defoggernya, kamera mundur, dan di sini kita akan menemukan sensor parkir yang sama banyaknya seperti di bagian depan, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak banget. Nah, ini di sini kita bisa lihat ada logo Ultimate untuk menandakan bahwa ini adalah varian Pajero Sport Dakar Ultimate. Yuk kita masuk ke dalam sekarang. Oke, sekarang kita ada di dalam Pajero Sport Dakar Ultimate. Kalau misalnya masuk ke dalam mobil ini, pasti kalian akan ketara banget perbedaannya. Kenapa? Karena sekarang dia warna interiornya warna beige, bukan hitam seperti varian Dakar. Nah, kalau menurut gue sih ini soal selera ya, tapi kalau gue lihat, kalau misalnya yang hitam pakai wood panel seperti ini, sekarang dia jadi agak lebih match gitu dibandingkan warna hitam dengan wood panelnya. Kita lihat di bagian setir, speedometer masih sama, cuma di setirnya ini kita akan menemukan tombol-tombol baru. Di sebelah kanan ini ada cruise control, dan di sininya itu ada buat adaptive cruise controlnya. Pedal shiftnya juga masih sama, magnesium, bagus. Terus di sebelah kanan ada tombol untuk mengatur FCM-nya, Forward Collision Mitigation. Jadi kita bisa atur dari jarak dekat, sedang, atau jauh, dan juga bisa mematikannya lewat sini. Di sini juga ada tombol untuk adaptive cruise control. Jadi kalau misalnya kita lagi nyalain cruise control di jalan tol, terus tiba-tiba mobil depan kita menurunkan kecepatan, dia akan menurunkan kecepatan secara otomatis. Dan kalau misalnya dia tambah kecepatan, dia juga bisa menyesuaikan dengan mobil depan kecepatannya. Keren, berasa naik Panamera ya. Dan ini cuma ada di Pajero Sport, nggak ada di kompetitor lain. Terus di door trimnya ada satu hal yang berbeda, sepele sih, tapi menurut gue ini penting. Kenapa? Karena di Pajero Sport Dakar yang biasa itu dia nggak punya tombol untuk locking atau membuka pintu. Sekarang di sini dikasih tombol. Dari kemarin kayak gitu ya. Di sini AC-nya masih sama, dia masih dual zone, tapi di sini ada tombol untuk sync. Jadi kalau misalnya ini temperatur kanan dan kiri berbeda, terus kita mau samakan, dia tinggal pencet yang ini saja. Terus di bawah AC kita akan mendapatkan indikator untuk passenger airbag nyala atau tidak.
Di bawahnya ini ada satu tombol untuk blind spot monitoring. Jadi si spionnya ini kalau misalnya di sebelah kanan itu ada mobil yang jalan bersamaan, dia akan ngasih tahu kita nggak bisa belok kanan. Ada warningnya. Terus di bagian kirinya kita akan menemukan dua buah slot, satu untuk HDMI, jadi kita bisa connect HDMI ke head unitnya, dan satu lagi untuk USB. Jadi kalau kita mau masukin USB, kita nggak perlu buka ini. Slot ini sekarang jadi slot SD card, bukan lagi USB. Terus head unitnya meskipun bentuknya mirip-mirip, ternyata dia juga berbeda. Dia pertama di sini finishingnya pakai piano black, kalau yang dulu kan masih yang doff ya. Terus kalau kita nyalain, dia tampilannya juga berbeda dengan model sebelumnya. Stikernya masih sama, masih 6, ada 2 tweeter di sebelah kiri dan kanan. Duduk di Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate ini rasanya masih sama seperti Pajero Sport yang kita kenal. Masih leganya masih oke, headroomnya juga masih oke, dan kursinya juga masih terasa empuk ya. Pokoknya kalau misalnya untuk kenyamanan, mobil ini ruang tengahnya ini enak. Tapi sayangnya Pajero Sport nggak dikasih sliding di bagian tengahnya seperti model pendahulunya ya. Jadi kalau misalnya belakangnya merasa sempit, tinggal kita majuin gitu kan. Dan kalau misalnya kalian beli yang Dakar non Ultimate, itu masih ada sunroofnya, tidak di downgrade. Ini sunroofnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia dikasih sistem entertainment seperti ini modelnya. Dan kalau misalnya kalian pikir ini audio yang let's say murahan gitu ya, yang keplek-keplek, ini enggak. Ini terasa solid. 1, 2, ada 3 step di sini. Dan ini terasa solid, nggak ngeplek-ngeplek. Terus kalau misalnya kalian pikir pasti kalau monitor gini DVD-nya itu harus nyambung sama head unit depan ya. Ini enggak. Jadi dia bisa stand alone tanpa harus tersambung ke head unit depan. Terus kalau misalnya dia stand alone gitu ya, nggak nyambung sama head unit depan, suaranya dari mana gitu ya. Jadi Mitsubishi ngasih kita 2 buah headphone. Ini headphone-nya diberikan secara gratis, dan ini adalah headphone wireless. Jadi kita nggak perlu colok-colok kabel, kita tinggal nyalain, masukin DVD di sini, atau mungkin pakai USB dari head unit depan. Jadi kalau misalnya depan pengen dengerin radio, pengen dengerin MP3, terus yang belakang pengen nonton, kita nggak usah khawatir ya, karena kita tinggal pakai headset, terus nonton deh, nyantai. Seharusnya semua roof monitor buat entertainment belakang itu dibikin kayak gini aja gitu loh. Kan kalau misalnya penumpang depan atau supir itu ikutan nonton kan bahaya kan, ya nggak? Nah, ngontrol juga dari mana? Dia memang belum touchscreen, tapi kita dikasih ini remote untuk pengatur entertainment belakang. Dan ini remote-nya juga terasanya bagus ya, terasa mewah, nggak kayak head unit Cina murahan. Pokoknya kalau rear entertainment systemnya ini menurut gua oke banget. Oke, rasanya selain yang tadi gua sebutkan di interior dan eksteriornya, kayaknya nggak ada yang berubah lagi di Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate. Masih sama, mesinnya masih sama, build quality juga masih sama. Jadi kalau dibandingin sama yang Thailand sama buatan Indonesia, ternyata masih bisa sama bagusnya. Produk lokal nggak kalah sama produk CBU. Oke, itu aja dari Outred Max. Dan mobil ini terakhir punya harga yang agak mahal, 549 juta atau termahal di kelasnya. Tapi dia fiturnya paling banyak. Airbag 7, adaptive cruise control, ada forward collision warning, macam-macam lah. Kalau menurut kalian worth atau enggak, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan test drive mobil ini di kemudian hari. Kita akan buktikan apakah pengendaraannya rasanya sama seperti varian yang kita udah coba dulu, yang varian CBU. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Lokal, dia ini HP ku bunyi, bentar. Sekarang Pajero Sport Ultimate. Apa kayak Dakar kan? Sekarang Pajero Sport Ultimate kan? Oke. Terus di bawah AC, di sini tuh ada apa ya namanya ya?